Baik, di video kali ini kita akan membahas 5 contoh soal ya berkaitan dengan materi sifat logaritma matematika SMA kelas 10. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Jika log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301, hitunglah nilai dari log 18. Nah, adik-adik, ketika kita ketemu dengan soal-soal berkaitan dengan sifat logaritma, ya, kuncinya adalah ubahlah bentuk logaritma yang ditanyakan di soal ya ke dalam bentuk logaritma yang diketahui di soal. Jadi log 18 ya, bentuk ini harus kita ubah, nanti harus mengandung log 3 dan log 2. Nah, caranya bagaimana? Kita ingat kalau 18 itu kan sama dengan 9 kali 2. Ya kan? Jadi, ini soal nomor 1 ya. Log 18 bisa Adik-adik tulis dalam bentuk log 9 kali 2. Ya kan, 9 kali 2 itu kan 18. Lalu dari sini kita gunakan sifat logaritma. Nah, kalau ada logaritma, bentuk perkalian bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan. Ya, jadi begini. Kalau kita punya bentuk log A kali B, ya kan? Ini kan sama dengan log A ditambah log B. Nah, ini sifat logaritma. Jadi harus diingat-ingat ya. Kalau ada bentuk perkalian berarti bisa Adik-adik tulis dalam bentuk penjumlahan. Sehingga kalau kita punya log 9 kali 2 nanti bisa kita tulis ulang ya menjadi log 9 ditambah log 2. Nah, log 2-nya kan sudah aman ini, datanya sudah diketahui di soal. Tinggal log 9. Nah, 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Ya kan? Berarti log 9 ya sama dengan log 3 pangkat 2. Boleh ini langsung ditulis data yang diketahui di soal ya. Log 2 itu kan 0,301. Langsung aja kita letakkan di sini. Berarti 0,301. Ya kan? Log 3 pangkat 2 kembali kita gunakan sifat logaritma. Kalau kita punya bentuk logaritma pada bilangan berpangkat, misalkan log A pangkat M. Nah, pangkatnya ini bisa Adik-adik pindah ke depan. Ya kan? Jadi log A pangkat M itu akan sama dengan M dikalikan log A. Nah, ini juga harus diingat-ingat ya. Log A pangkat M sama dengan M kali log A. Berarti kalau kita punya log 3 pangkat 2 itu akan sama dengan 2 dikalikan log 3 ya ditambah, ini tinggal ditulis ulang ya, 0,301. Nah, log 3 itu kan diketahui di soal 0,477. Ya sudah, berarti 2 kali 0,477 ditambah 0,301 ya. Tinggal dihitung. 0,477 kalau kita kalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 0,954. Ini saya pakai kalkulator ya, Dek ya. Lalu kalau kita jumlahkan dengan 0,301 itu hasilnya adalah 1,255. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan kerjakan soal nomor 2. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nomor 2 ya. Jika diketahui nilai dari log 2 sama dengan A dan nilai dari log 4 sama dengan B, hitunglah nilai dari log 32 dan log 800. Oke, ini ada dua pertanyaan ya. Untuk yang A, ini berarti log 32. Log 32, ya 32-nya sendiri itu kan sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5, ya Dek ya. Jadi log 32 ya sama dengan log 2 pangkat 5. Jadi kalau kita mengalihkan angka 2 sebanyak 5 kali, ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu hasilnya sama dengan 32. Lalu kembali kita gunakan sifat logaritma, ya. Log 2 pangkat 5 itu berarti sama dengan 5 dikalikan log 2, ya seperti yang telah kita singgung di soal nomor 1 tadi. Nah, log 2 sama dengan A, berarti log 32 ya sama dengan 5 dikalikan dengan A. Ya, gampang ya. Sekarang soal yang B. Log 800. Nah, kalau log 800
itu kan bisa kita tulis menjadi log 8 kali 100 ya Dek ya, log 8 kali 100. Ketemu bentuk logaritma ya, logaritma bilangan perkalian bilangan, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, berarti log 8 kali 100 itu sama dengan log 8 ditambah log 100. Kalau log 8, 8-nya sendiri itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Ya kan? Berarti log 2 pangkat 3. Nah, kalau log 100 ya, kalau basisnya di sini tidak ditulis berarti kan basisnya sama dengan 10. Nah, 10 log 100 itu kan sama dengan 2. Ya kan? 10 pangkat berapa sama dengan 100? Nah, 10 pangkat 2. Artinya 10 log 100 ya sama dengan 2. Oke, paham ya? Kemudian log 2 pangkat 3 ya. Pangkat 3 ini bisa kita letakkan di depan sesuai dengan sifat logaritma ya. Jadi ini 3 dikalikan log 2 ditambah 2. Log 2 diketahui sama dengan A ya, berarti 3 log 2 ya sama dengan 3A ditambah 2. Nah, kebetulan data log 4 sama dengan B ini tidak kita perlukan untuk mencari penyelesaian dari log 32 dan log 800 ya, gampang ya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 3. Oke. Jika B sama dengan A pangkat 4, nilai A dan B positif, hitunglah nilai dari A log B min B log A. Oke, nomor 3 ya. A log B dikurangi B log A. Kalau A log B ya, padahal B-nya sama dengan A pangkat 4, berarti kan bisa kita tulis sebagai A log A pangkat 4. Ya kan? Jadi ini A log A pangkat 4. Saya ulang ya. B itu kan sama dengan A pangkat 4. Di sini ada A log B, ya berarti A log B-nya kita ganti dengan A pangkat 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kita punya bentuk B log A. Nah, B-nya sendiri kan sama dengan A pangkat 4. Berarti B ini kalau kita ganti dengan A pangkat 4, maka nanti bisa kita tulis sebagai A pangkat 4, atau ini saya kecilkan aja ya penulisannya supaya tidak berhimpitan. Nah, jadi A log B dikurangi B log A. Ya, ini akan sama dengan A log A pangkat 4 dikurangi, nah ini A pangkat 4 log A. Ya, saya ulang ya. Untuk B itu kan sama dengan A pangkat 4. Nah, di sini kita punya B log A, berarti B-nya diadik ganti dengan A pangkat 4. Maka kita akan dapatkan A pangkat 4 log A yang ini. Oke. Untuk A log A pangkat 4 ini kan sama dengan 4 dikalikan A log A, ya kan? Kemudian untuk A pangkat 4 log A, ya, ini sesuai dengan sifat logaritma. Jadi kalau kita punya bentuk A pangkat M log B pangkat N, itu akan sama dengan N per M, ya Dek ya, dikalikan A log B. Nah, ini juga harus diingat-ingat. A pangkat M log B pangkat N itu akan sama dengan N per M A log B. Berarti kalau di sini kita punya A pangkat 4 log A, ini kan A pangkat 1, ya kan? Maka akan sama dengan 1 per 4, ya, 1 per 4 dikalikan dengan A log A. Ya, jadi 1 per 4 kali A log A. Kalau A log A itu kan sama dengan 1. Jadi A pangkat berapa sama dengan A? Ya, A pangkat 1. Artinya A log A sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 1/4 kali 1. Ya, 4 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? 3 per 4. Nah, ini. Ya, jadi A log B min B log A itu sama dengan 3 per 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, cari nilai dari 3 log 24
min 3 log 8 plus 3 log 9. Oke, saya bersihkan dulu. Kita ke soal nomor 4 ya. 3 log 24. Atau begini aja, ini kan basisnya sama semua, ya kan? Ini 3, ya kan? Kemudian ini 3, ini 3. Nah, ini kan gampang, ya. Jadi kalau kita punya 3 log 24 dikurangi 3 log 8, ya. Ini kan pengurangan logaritma, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian, kan begitu. Jadi ini sifat logaritma kembali ya, Dek ya. Jadi kalau saya punya bentuk A log B per C itu akan sama dengan A log B dikurangi A log C, ya. Jadi kalau pembagian itu dikurangi. Kemudian kalau perkalian yang tadi yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kalau kita punya bentuk logaritma yang berisi perkalian bilangan itu bisa kita ubah menjadi dalam bentuk penjumlahan. Jadi kebalikan ya. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk 3 log 24 dikurangi 3 log 8, ya berarti akan sama dengan 3 log 24 dibagi dengan 8. Ya, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Ya, kalau A log B min A log C ya sama dengan A log B per C. Nah, berarti kalau 3 log 24 min 3 log 8 ya sama dengan 3 log 24 per 8. Oke, langsung aja ya. Kita tulis di sini supaya cepat. Jadi yang kita selesaikan yang ini dulu. Nah, yang ini dulu ya. Oke, supaya gampang. Satu per satu. Jadi 3 log berapa? 24 dibagi 8. Nah, baru ini kita tambahkan dengan 3 log berapa? 3 log 9. Nah, 3 log 24 per 8. 24 per 8 itu kan sama dengan 3. Berarti ini 3 log 3 ditambah 3 log 9. Kalau 3 log 3 itu kan 1. Kemudian kalau 3 log 9 itu kan sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, 3 log 3 pangkat 2. Berarti 1 ditambah 2 kali 3 log 3. Ya, pangkatnya kita geser, kita pindah ke depan. 3 log 3 sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ya sama dengan 2. Berarti ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sudah ketemu ya. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Jika diketahui 2 log 7 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, maka berapa nilai dari 6 log 14? Yang ditanyakan adalah 6 log 14. Nah, kembali kita gunakan sifat logaritma. Yang diketahui di soal adalah bentuk 2 log 7 dan 2 log 3. Ya. Maka enaknya 6 log 14 ini kita tulis dalam bentuk 2 log 14 ya dibagi 2 log 6. Jadi kalau saya punya bentuk A log B itu akan sama dengan M log B dibagi M log A. Nah, ini sifat logaritma. A log B bisa ditulis dalam bentuk M log B dibagi M log A ya. Nah, M-nya di sini kita pilih sama dengan 2. Ya, menyesuaikan bentuk logaritma yang diketahui di soal. Ini kan 2 log sekian, ini juga 2 log sekian. Maka ini 2 log 14 dibagi dengan 2 log 6 ya. 2 log 14 itu kan bisa kita tulis dalam bentuk 2 log 7 kali 2. Ya kan? Jadi 2 log 7 kali 2. Kemudian untuk yang 2 log 6 bisa kita tulis dalam bentuk 2 log 3 kali 2. 2 log 7 kali 2 itu kan sama dengan 2 log 7 ditambah 2 log 2. 2 log 7 ditambah 2 log 2. Lalu 2 log 3 kali 2 itu akan sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, 2 log 7 sama dengan A, ya kan? Berarti A
ditambah 1. 2 log 2 itu kan A log A ya sama dengan 1. 2 pangkat berapa sama dengan 2? Jawabannya adalah 2 pangkat 1. Ya, berarti 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian yang di bawah 2 log 3 ini B, 2 log 2 ini tadi sama dengan 1. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 6 log 14 sama dengan A plus 1 per B plus 1. Oke, demikian tadi adalah pembahasan 5 contoh soal ya berkaitan dengan materi sifat logaritma. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.